Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh membangunkan kita lagi di pagi hari ini dan tubuh yang keberkatan. Mengawali aktivitas kita, mari kita satu dalam waktu sejenak untuk bersama-sama menghampiri Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memuji membesarkan nama-Mu. Kasih dan anugerah Tuhan luar biasa untuk kehidupan kami. Engkau boleh menuntun memberkati kami dalam peristirahatan kami yang telah kami lewati. Dan di pagi hari ini kami boleh dibangunkan lagi dan tubuh yang keberkatan. Sebelum kami mengawali aktivitas kehidupan kami rindu bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahami firman kebenaran Tuhan, agar supaya dalam hidup ini kami senantiasa layak disebut anak ketebusan Tuhan. Ini kami berdoa Tuhan, sempurnakan kiranya dalam nama kami bersyukur. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan yang datang kepada kita di pagi hari ini lewat santapan rohani kita terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kitab Mazmur 133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini yaitu hidup dalam persekutuan. Hidup dalam persekutuan. Kata persekutuan tidak lagi asing bagi kita. Persekutuan itu justru sangat dekat dengan kehidupan kita. Jika kita melihat lebih jauh makna dari persekutuan itu, maka pada akhirnya kita akan menemukan makna sesungguhnya bahwa persekutuan tidak hanya hidup bersama, akan tetapi juga hidup bersesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita baca lagi Mazmur 133 yang singkat ini. Masihkah kita percaya bahwa alangkah indah dan baiknya hidup bersama-sama? Bisakah kita membayangkan hidup rukun dan damai? Bukan karena ketiadaan konflik, namun karena kita mau berusaha saling mengasihi. Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 berdoa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita dijadikan satu oleh Tuhan dan saling mengasihi sehingga dunia bisa melihat Tuhan dalam diri kita. Orang tuaku bersama saudara-saudara yang kekasih, meskipun Mazmur 133 menggambarkan keindahan hidup rukun, tetapi kenyataannya kita sering menghadapi tantangan untuk hidup dalam harmoni. Beberapa tantangan tersebut antara lain konflik dan perbedaan pendapat. Tidak jarang perbedaan pendapat memicu konflik di antara saudara seiman.
sakit hati dan kekecewaan. Terkadang perbuatan atau perkataan seseorang dapat melukai hati kita. Masalah dan kesalahpahaman sering kali terjadi dan menyebabkan ketegangan. Namun kita dipanggil untuk mengetahui semua ini dan tetap hidup dalam kasih satu sama lain. Tema perenungan kita sepanjang seminggu ini mengatakan tentang perintah baru. Mazmur 133 menekankan pentingnya hidup rukun. Dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yaitu yang pertama, mengampuni dan memaafkan. Mengampuni dan memaafkan adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan tanpa syarat. Kitab Kolose pasal 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Kasih adalah dasar dari semua hubungan yang sehat. Dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan perintah yang berikut yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat Mazmur 133 adalah, sebagai sesama orang percaya, sepantasnya kita saling mendoakan. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 133 ini tidak hanya berbicara tentang hubungan pribadi, tetapi juga penting untuk diterapkan dalam gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, dan setiap anggota memiliki peran penting untuk menjaga kesatuan tubuh tersebut. Dalam Efesus pasal 4 yang ketiga di sana dikatakan, kita diingatkan untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mendukung dan menguatkan, sebagaimana dalam Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jika ada yang lemah, mari kita kuatkan. Jika ada yang membutuhkan, mari kita membantu. Yang berikut yang dapat kita pelajari adalah menghargai setiap perbedaan. Karena setiap anggota gereja memiliki karunia dan peran yang berbeda. Roma pasal 12 ayat 4-5 menyatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi tiap-tiap kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tidak mungkin kita berharap hanya hidup dengan orang-orang yang sama. Sebaliknya kita harus berbaur dan rela berhubungan bahkan dengan orang yang berbeda. Maka dengan demikian kita memenuhi kasih Kristus, mengasihi siapa saja seperti Tuhan mengasihi kita. Yang terakhir yang dapat kita pelajari dari Mazmur 133 ini adalah bahwa panggilan bagi setiap orang Kristen untuk hidup dalam kasih dan harmoni sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita sebagai manusia tak akan bisa hidup sendiri apabila di dalam jemaat sebagaimana Tuhan mengasihi semua orang. Demikian kita juga harus hidup dalam harmoni dengan semua orang. Mari kita jadikan Mazmur 133 ini sebagai pedoman hidup dalam setiap interaksi kita dengan saudara-saudara seiman.
Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Seraya menaikkan syukur dan terima kasih kami atas waktu yang Kau anugerahkan bagi kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perintah baru yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami, untuk kami boleh hidup saling mengasihi satu dan yang lain. Adapun perbedaan antara kami, pendapat antara kami dan sesama kami, bukan itu menjadi satu alasan untuk kami tidak menjalin persekutuan, tetapi biarlah lewat itu semua kami semua boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mengakrabkan diri lewat persekutuan, dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam mengangkat tanggung jawab di pagi hari ini dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing, dalam setiap usaha dan kerja mereka. Kami percaya berkat Tuhan baru setiap hari, dan itu menjadi pokok pengharapan kami bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan kami, akan senantiasa menuntun memberkati kami dan mengangkat tanggung jawab ini. Biarlah semua kami boleh lakukan dan kerjakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang oleh karena sakit penyakit sehingga mereka tidak berdaya. Ada yang sementara dirawat di rumah, ada yang sementara berobat jalan, bahkan ada yang masih dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kami percaya lewat tangan para medis, obat-obatan, makanan yang dikonsumsi adalah semua sarana yang Tuhan ciptakan untuk memperoleh kesembuhan yang sempurna, yang tentunya berasal dari Tuhan sendiri. Oleh itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan menjamah saudara-saudara kami, orang tua kami yang tengah berbaring oleh karena sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara berduka cita dalam persekutuan jemaat kami. Kami teringat kepada Bapak Limin, Bapak Martin Durian, dan Bapak Martin Karel yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga besar mereka, orang yang mereka kasihi dan mereka sayangi. Tapi kami percaya Tuhan bahwa semua itu adalah yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Oleh itu Bapa di surga, kuatkan dan hiburkan mereka semua, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi senantiasa berpengharapan bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, Tuhanlah satu-satunya Allah yang tetap setia memelihara dan memberkati. Oleh itu kuatkan dan hiburkan mereka, sehingga mereka senantiasa bersuka cita karena kasih dan anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa untuk kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dalam jemaat kami. Tuhan tetap senantiasa nyatakan kasih dan kemurahan-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan, dalam mereka mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami. Biarlah semua boleh dilakukan dan kerjakan hanya seturut dan kehendak Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, dan biarlah mereka senantiasa bersukacita bersama jemaat Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kami semua. Pemerintah dan bangsa dan negara kami tetap kami doakan
Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat memerintah dengan bijaksana. Dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Inilah kami yang datang berdoa dan menaikkan syukur dan terima kasih kami. Dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.